Selamat datang di channel Kekinian TV. Pada video kali ini saya akan sharing tentang pakan alternatif ikan nila, dimana pakan alternatif ini saya gunakan untuk selingan ya, untuk selingan pakan pelet. Jadi biasanya dalam waktu 1 minggu saya akan memberikan pakan alternatif berupa dedaunan untuk menggantikan pelet. Tujuannya untuk apa sih? Nah, tujuannya salah satunya adalah untuk menekan penggunaan pelet atau biaya pakan ya, biaya pakan untuk pelet tersebut. Jadi supaya FCR-nya nanti turun. Nah, kurang lebih pakan apa saja sih yang dapat diberikan untuk ikan nila itu? Nah, kita akan bahas ya pada video kali ini. Ini adalah sesuai dengan apa yang sudah pernah saya lakukan ya. Nah, kebetulan ikan nila saya ini pada pagi hari ini ya belum saya kasih pakan. Nah, jadwalnya pada minggu ini adalah hari ini tidak akan saya berikan pakan pelet ya, dari pagi hingga sore nanti. Intinya 1 hari inilah saya puasakan dulu untuk pakan peletnya. Jadi saya akan memberikan pakan berupa pakan alternatif, yaitu daun daun ubi serta daun kangkung. Nah, ini adalah lahan depan rumah saya ya. Sengaja saya tanam daun ubi dan kangkung adalah tujuannya untuk pakan ikan alternatif untuk nila saya. Sengaja saya tanam memang. Nah, ini sebenarnya sudah terlalu besar ya kalau untuk konsumsi, karena nggak saya panen. Jadi memang ini sengaja untuk ikan nila saya gitu. Nah, ini sebenarnya harusnya udah wayah panen ya, sampai ada yang kuning-kuning sampai yang depan. Nah, itu tuh agak jelek itu sebenarnya. Memang ini nggak saya urus sebenarnya, hanya saya tanam, saya siram seperlunya. Jadi mereka benar-benar tumbuh alami tanpa pupuk ya. Kalau untuk kangkung-kangkung ini pupuknya hanya di awal aja. Nah, ini kebetulan yang di bagian yang subur ini adalah tanah yang dulunya memang sudah saya campur dengan kompos, makanya dia agak subur. Sedangkan yang di depan tadi adalah tanah yang nggak saya apa-apakan, jadi agak jelek dia tumbuhnya. Nah, ini daun ubinya ya, nih seger-seger, dia lebar-lebar daunnya. Ini sampai merambat ya, sampai merambat ke arah daun cabai. Nah, itu sebenarnya di tengah-tengah ada pembatasnya antara pohon daun ubi dan daun cabai ya, sampai dia merambat ke arah daun cabai ya. Nah, itu tuh dia merambat sampai ke situ. Oke, langsung saja ya kita panen untuk kangkung dan daun ubinya. Nah, mungkin buat kalian yang nggak punya daun ubi atau daun kangkung di rumahnya, bisa kalian memberikannya dengan daun singkong ya. Buat kalian yang mungkin ada daun singkong di pekarangan rumahnya, bisa. Karena saya sudah pernah mencoba untuk ikan nila, sangat-sangat suka daun singkong ya. Nanti paling tinggal serat-serat ininya aja, tinggal serat batangnya aja. Nanti daunnya pasti habis sama dia dimakan. Atau selain daun singkong, daun talas. Daun talas pun ikan nila itu sangat suka ya, daun talas. Daun talas biasa kalian coba cari kalau misal nggak ada di rumah ya, biasanya di pinggir-pinggir kali atau di pinggir-pinggir sawah atau di pinggir danau, biasanya banyak ya daun talas, bisa kalian coba. Nah, untuk mungkin daun-daunan yang lain saya kurang tahu sih, saya hanya baru mencoba daun itu aja. Nah, ketika sudah kita petik ya daun ubi dan daun kangkungnya, jangan lupa kita bersihkan dulu ya daun-daunan ini dari tanah. Nah, itu kan banyak tanahnya ya. Nah, itu kita bersihkan dulu, jangan sampai tanah-tanah ini akan mengotori air yang ada di kolam ikan kita. Nantinya akan menjadi penyakit ya. Jadi kita harus bersihkan terlebih dahulu. Nah, ketika kangkung dan daun ubi yang kita petik tadi sudah kita bersihkan dari tanah serta kotoran lah ya. Kalau sudah, langsung saja ya kita bagikan ke ikan-ikan kita yang ada di kolam. Nah, ini kita bagikan kangkung ke salah satu yang ada di kolam kita. Kita kasih merata ya, kita taruh-taruh aja. Nanti itu akan dimakan ya. Nanti kurang lebih kita akan diamkan ya pagi lah sampai sore ya. Pasti habis itu, nanti cuma tinggal batang-batangnya. Jadi si ikan nila ini hanya makan bagian daunnya aja ya sebenarnya. Batang-batangnya nggak dia makan. Jadi nanti kita akan ambilin lagi sampah-sampahnya. Jadi bekas-bekas yang sudah nggak dia makan, sudah habis, kita akan angkat supaya nggak akan supaya tidak membusuk ya nantinya, supaya tidak membusuk di bagian
dasar kolam atau akan mencemari air ya. Jadi nanti ketika udah habis langsung aja kita angkat. Nah, langsung aja kita bagi ya ke kolam sebelah kita juga, kita bagi karena kita kan tadi metik lumayan banyak ya. Jadi kita bagi-bagi aja ke kolam yang sebelahnya juga. Ini ada kolam nila ya yang ukurannya udah agak gede ya. Ini sisaan sih sebenarnya, ini kemarin sudah sempat kita panen. Ini sisa kurang lebih 100 ekor doang ada di sini. Jadi nggak banyak ya. Nah, kita bagi aja di sini. Nanti mereka juga akan makan daun-daunan yang kita kasih gitu. Nah, kita langsung percepat aja ya. Kita lihat kondisi siang hari. Siang hari ketika ikan-ikan nila kita sudah mulai makan daun yang kita beri ini ya. Kita lihat keadaannya seperti apa. Nah, ini adalah kondisi siang hari ya. Ikan-ikan kita udah mulai makan ya. Kita bisa lihat di mana daun-daun yang sudah kita taruh tadi udah mulai pada digerogotin ya tuh. Udah mulai nggak utuh lagi. Nah, yang sebelah juga ini ada yang masih utuh di bagian pojok. Karena ikannya memang di sini nggak banyak sih, tapi yang di sebagian yang di ujung itu udah mulai dimakanin ya tuh. Kita bisa lihat bahwasanya ikan nila itu doyan ya sama daun-daunan yang kita beriin tadi gitu. Nah, termasuk ikan-ikan kecil ini adalah ikan anakan ya. Ikan anakan juga doyan itu tuh. Nah, ini akan habis ya nanti ya, kita tinggal taruh aja, diamkan. Itu masih kecil-kecil ikan ini. Nah, kalau yang sebelah ini adalah ikan yang berumur kurang lebih 2 bulan. Nah, ini cukup banyak sih, kalau yang di sini ada sekitar 500 ekor. Kita bisa lihat nih, kita ambil salah satu ya kangkung. Nah, itu dia. Ini kita diamkan sampai sore ya. Nanti akan habis penuhnya gitu. Jadi hanya tinggal batang-batangnya aja. Nah, kita percepat ya, kita coba lihat di kondisi sore hari ya. Seperti apa kira-kira di kondisi sore hari. Mari kita lihat ya. Ini adalah kondisi kolam kita di sore hari ya, dimana ikan-ikan kita sudah mulai memakan semuanya ya, daun-daun yang sudah kita berikan tadi ya, sisa-sisa juga hanya sedikit paling. Nah, ini adalah pohon ubi, daun ubi lah yang tadi kita sudah berikan, tinggal batang-batangnya aja tuh. Jadi menurut saya selingan untuk pemberian pakan pelet itu diseling dengan dedaunan itu sangat efektif ya menurut saya, karena ini adalah salah satu cara saya untuk menekan penggunaan pelet. Karena untuk satu harinya aja untuk kedua kolam ini ya, saya menghabiskan pelet itu kurang lebih 1 kilo untuk satu hari gitu. Lumayan kan, misalnya kita bisa mengurangin itu dalam waktu seminggu 2 kali atau 1 kali. Jadi sangat-sangat efektif sih menurut saya untuk menekan biaya pemberian pelet. Nah, ini untuk yang di dasar ya, jangan lupa dibersihkan ya. Kalau memang ini sudah habis, kita coba angkat, karena nanti jangan sampai kita didiamkan sampai dia membusuk, karena nantinya bakal mencemari air. Jadi sebisa mungkin harus kita bersihkan semuanya. Ini kondisi kolam ya, ketika sudah saya bersihkan dari batang-batang daun kangkung dan daun ubi. Jadi jangan sampai ya masih ada yang tertinggal di dasar kolam, karena nantinya akan membusuk. Nah, ini adalah kondisi kangkung dan daun ubi tadi. Tuh sudah habis, benar-benar habis ya. Dan ini akan saya manfaatkan kembali, jadi nggak akan saya buang ya. Ini akan saya jadikan pupuk yang akan saya gunakan untuk tanaman-tanaman saya nantinya gitu. Jadi nggak akan sia-sia ya, lumayan daripada dibuang kan sayang ya. Kesimpulan pada video kali ini adalah selain kita dapat memberikan ikan nila kita pakan dengan pelet, kita juga dapat memberikan pakan alternatif berupa dedaunan, dimana dedaunan yang saya gunakan pada video kali ini adalah daun ubi dan daun kangkung. Mungkin buat kalian semua yang di rumahnya ada daun singkong atau daun talas, ya intinya dedaunan lah yang ikan nila itu doyan ya. Menurut saya itu sangat efektif. Mengapa bisa dikatakan efektif? Itu adalah salah satu cara kita untuk menekan biaya pakan, karena yang pasti kalian semua tahu dimana kita mempunyai kolam ikan, sedari dia kecil sampai panen
biaya yang paling besar itu kan adalah biaya pakan. Seandainya kita bisa mengurangi biaya pakan itu kan lumayan ya nanti efeknya ketika kita panen, jadi biaya produksinya nggak terlalu mahal gitu. Saya rasa cukup sampai di sini dulu ya. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian yang menontonnya. Saya ucapkan terima kasih buat kalian semua. Sampai jumpa pada video berikutnya.